jiwa tubuh memujimu. Bila kulihat bintang gemerlap, Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, Engkau yang menghimpunkan kami dari berbagai tempat. Kami boleh bertemu pada kesempatan ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik yang boleh kami nikmati bersama-sama dalam kegiatan konsultasi pekerja harian dari PGIW Lampung bersama dengan pimpinan gereja-gereja anggota PGIW Lampung. Kami meminta penyertaan Tuhan dalam percakapan kami. Terlebih sebelum kami melakukan percakapan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi landasan dalam percakapan kami. Kami angkat doa syukur kami dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Daftar reksionari ini dibuat dalam kebersamaan dengan gereja-gereja, termasuk Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Ortodoks, Gereja Katolik Syria, dan Gereja Arus Utama Protestan. Jadi beberapa gereja Arus Utama di Indonesia sudah menggunakan daftar bacaan ini kalau tepatnya hari Minggu. Apa yang menarik dari daftar bacaan ini? Semangatnya adalah bahwa dalam pembacaan Alkitab kita pun ada keseharian. Di hari yang sama kita membaca bacaan Alkitab yang sama. Jadi hari ini di berbagai gereja di seluruh dunia di hari Selasa akan membaca pasal yang sama dengan kita, ayat yang sama dengan kita. Saya akan membacakan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Begini Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya,
Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Sayuran yang besar-besar menjadi pohon. Ini mau menceritakan apa? Begitulah cara kerja kerajaan Allah. Tak nampak, tak teramati, tapi terus bertumbuh dan menguat. Seperti Allah terus memberkati kita, menumbuhkan kita. Kita mungkin seringkali merasa bahwa hidup saya masih begini-begini saja, beda dengan orang lain. Karena kita merasa demikian, karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang paling fair adalah membandingkan diri kita dengan diri kita, tapi di masa lalu. Saya mau mengajak kita memperhatikan bagaimana daya ilahi kerajaan Allah itu terus tumbuh dalam diri kita. Mungkin kita tidak mengamati. Perlahan, semakin kuat, semakin mengakar, semakin bertumbuh. Termasuk bertumbuh dalam kehidupan bergereja kita masing-masing. Dan hari ini, dalam kesempatan ini, biarlah pengajaran Yesus yang menghantar kita untuk menghayati arti kerajaan Allah sebagai sebuah biji sesawi ataupun ragi, kiranya terus mengembangkan kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang ditempatkan di provinsi Lampung. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari daya ilahi karya Tuhan. Pemerintahan Tuhan bekerja secara luar biasa namun dalam sunyi. Kadang kami tidak mengamati bagaimana tangan Tuhan berkarya, pertolongan Tuhan dinyatakan. Tapi hari ini firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana cara bekerjanya kerajaan Allah yang dalam kesunyian yang terus bekerja, menguat dan menumbuhkan. Biar kerajaan Allah yang tumbuh di dalam diri kami, juga gereja-gereja kami, bahkan dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia di wilayah Lampung ini boleh terus menguat. Kami boleh saling bergandengan tangan, saling menyahabati, dan menyadari bahwa kami dapat hidup dan menjadi saksi Tuhan bersama dengan gereja-gereja yang lain. Menteri Tunggal yang terpilih pada hari Jumat yang lalu dalam sidang raya keempat. Kami MPH juga menghadiri pembukaan dari sidang raya tersebut periode 2025-2028 ya. Selamat bergabung di grup PGI wilayah Lampung. Pendeta Tomli, ada mantannya juga di sini, Pendeta Putu Triadi, sudah kenal semua. Tapi kehadiran beliau hari ini bukan lagi mewakili sinode, ya, bukan, tetapi beliau adalah anggota MB, Majelis Pertimbangan. Makanya selalu mendampingi ketuanya di sebelahnya, ya. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang pergantian dari gereja, lalu kami mungkin hari ini baru berjumpa kita? Mantan bendahara umum. Oh iya, mantan bendahara umum dari GKPS. Ya, makhluk panggilan diri lah ya. Ini Menampilkan kutipan keputusan kita terkait dengan pengelolaan tanah budaya. Sudah ada istilah. Oh, oke, pertanyaan. Pertanyaan itu kata anak muda yang saya. Jadi saya pertanyaan saya bacakan.
saya berpikir ketika nanti MPH mau kembali bercakap atau berkomunikasi dengan warga jemaat yang ada di area tanah milik PGW itu, jika ada anggota dari Australia yang ikut serta, bukan supaya rame-rame juga. Kalau ada yang mau ikut serta silakan terbuka juga MPH PGW. Oh iya, anggota gereja maksud saya ya bisa ikut, kalau ikut silakan ya. Tapi jangan semuanya jadi kayak apa ya, kayak persidangan begitu ya. Mungkin kalau mau peserta silakan bisa bersama-sama dengan kami. Ya, entah itu isinya mewakili majelis jemaat atau kita. Nah, poin yang berikut juga yang penting adalah tentu konsultasi ini tidak mungkin cukup satu kali. Jadi kalau nanti MPH merasa perlu pertemuan kembali, kira-kira anak-anak sekarang bisa ikut hadir meramaikan kembali. Mungkin bisa lebih banyak daripada yang ada saat ini, gitu ya. Dan tentunya mohon kalau MPH PGW soal anak dan SAE tolong dibawa dalam doa syafaat Bapak Ibu sekalian, supaya Tuhan bisa menyertai dan membuka banyak pintu untuk kami semua, kita semua bisa mengalami. Begitu. Dari dan biarlah semuanya boleh berjalan dalam kemuliaan Tuhan, di dalam damai sejahtera, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, sehingga pada akhirnya apa yang kami bicarakan pada saat ini tentang tanah YPKOL yang ada, kami percaya yang terbaik.